Saya akan membacakan Ayub pasalnya yang ke-22. Maka Elifas, orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampal, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direngut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan Yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Demikian. Baik, saya lanjutkan Yohanes pasal 7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia.
sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan yang demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunatkan orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang di Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Manakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita yang menghukum seseorang sebelum ia mendengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dan selalu di dalam kasih Tuhan. Ya, saudara ya. Seringkali kita, ya ketika kita sudah berusaha melakukan hal yang baik, saudara, kita sudah berusaha melakukan yang benar, seringkali ya, yang nggak suka itu malah sesama orang Kristen ya. Anda di padang gurun ini kan banyak sekali masalah ya, banyak sekali masalah dan banyak sekali ketidakpastian. Mengapa Anda di padang gurun? Karena Anda nggak tahu firman Tuhan asalnya. Makanya Anda harus di padang gurun ya. Nah di padang gurun itulah kita bergaul karib dengan Tuhan sampai kita ngerti firm. Waktu saya pendeta tahun 1999 ya. 1999 saya pelayanan udah dari SD kelas 6 saya udah pelayanan, saya penginjilan SMP kelas 3 saya sudah turun di jalan penginjilan di terminal-terminal. Ya di jalan-jalan penginjilan ya kita ya. Tetapi waktu kami mengalami padang gurun, kita benar-benar nggak ngerti benar salah loh saudara, bingung. Ya, kita lakukan benar nggak ya? Aduh jangan-jangan kita salah. Waduh jangan-jangan kan begitu. Bahkan kita sudah sudah sungguh-sungguh saja, kita sudah benar-benar melakukan, aduh benar nggak ya tadi kita lakukan ya. Ya waktu kita berjalan ya, saudara ya, kepala kita cuma diisi apa? Dogma sama doktrin. Di padang gurun itu, kepala saya cuma isinya doktrin-doktrin gereja, saudara. Cilaka, celaka, celaka kalau kamu masuk padang gurun, otakmu cuma isinya doktrin dan dogma yang punya gereja. Ya, dogma agama, agama apapun, Islam apa semua, pokoknya kalau kepalamu di dogma, matilah kau di padang gurun. Habis. Mengapa, saudara? Karena dogma itu bukan dari Tuhan. Dogma itu hanya bikinan dari para pemimpin gereja, karena waktu itu ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Lalu dibikinnya sebuah tradisi-tradisi yang supaya berpola, sehingga iman yang dipertanyakan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada umat. Ya, misalnya nih, ya dogma, dogma itu misalnya begini, Tritunggal, itu dogma tuh, saudara. Dibikin dogma, salah nggak? Enggak. Tetapi itu bukan sebuah prinsip iman. Mati lu. Oneness, sama, itu bukan prinsip iman. Ya,
Tapi kepalamu di dogma, pokoknya kudu Tritunggal lah, selesai. Saudara. Oh, kudu ada selesai. Ya, sementara ya mau berzina, mau apa, pokoknya saya Tritunggal iman saya. Kamu lihat ya semua apologet Tritunggal, apologet Oneness itu, kalau nggak Cina korupsi. Pokoknya Anda lihat ya. Wah, jago ngocap, Tritunggal Oneness ya. Semuanya kalau nggak korup, ya kalau nggak urusan donasi, ya urusannya Cina udah pokoknya. Lalu mereka dengan bangga pembela kebenaran. Itu ya, saudara ya. Contoh lagi dogma, bahasa roh, saudara ya, doktrin ya. Kalau bahasa roh itu ya, kalau kamu lagi mengalami masalah, bahasa roh 15 menit ya. Setiap hari kamu harus berbahasa roh 15 menit. Sebelum berangkat kamu bahasa roh 15 menit. Itu doktrin tuh, saudara. Kalau tadi dogma kan, itu tunggal wanas, credo, apa segala macam. Karena ini doktrin. Pokoknya beres kamu, yang penting berbahasa roh selalu dipenuhi roh kudus. Ya, sikara para gitu ya. Terus kalau sudah begitu, saudara, pokoknya hebat sikara para begitu. Yang penting 15 menit tuh saya lakukan semua tuh. Ya, ya, ya dan gak ada hasilnya di padang gurun itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara, di padang gurun? Ya, di padang gurun itu kamu jangan urusan dogma, jangan urusan doktrin. Di padang gurun itu, ya, kamu akan dihakimi ketika kamu tinggalkan dogma dan doktrin serta ajaran-ajaran dari gerejamu. Dan sebetulnya itu tidak ada yang berguna untuk kamu jalan di padang gurun. Apakah kalau kamu hebat dalam pengetahuan Tritunggal, terus kamu bisa menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu, saudara? Tak jamin tidak, saudara. Kalau kamu hebat, manusia bisa menjelaskan, bisa semua orang Tritunggal, bebas habis sama orang waras. Apakah kamu terus bisa berjalan di padang gurun dengan benar? Tak jamin enggak. Tak jamin, ketokan kepala saya, saudara. Tidak akan bisa orang waras, orang Tritunggal dengan dogmanya melewati padang gurun selamat. Tidak akan. Saya sudah lihat semuanya. Bablas anginnya, saudara. Orang yang berbahasa roh 1 jam sehari, atau 4 jam, atau bahasa roh terus, lewat padang gurun, gugur semua. Jangan percaya saya, termasuk saya sendiri. Dan saya sudah lihat banyak orang. Itu pernah saya cerita ya, di kamar Cikara bara-bara disamplong pakai sandal, palu. Saudara ya, langsung jumbul kaget, saudara ya. Di padang gurun itu yang kamu perlukan bukan dogma dan doktrin. Di padang gurun yang kamu perlukan adalah lakukan, 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 lakukan. Di padang gurun itu yang kamu perlukan adalah kamu dengar firman Tuhan, lakukan, dengar logos, lakukan, dengar logos, lakukan. Segala hal yang baik lakukan. Bukan mengerti dogma dan doktrin. Di padang gurun itu yang penting kamu dengar, suruh mengampuni, mengampuni. Disuruh kamu berbuat baik, berbuat baik. Disuruh kamu berdiakonia, diakonia. Segala hal yang praktikal itu kamu perlukan di padang gurun. Ya, kamu perlukan semuanya itu. Sebab kalau kamu tidak punya bekal itu di padang gurun, kamu cuma diajari dogma dan doktrin, teori tok, saudara. Habis kamu, saudara. Tak jamin habis. Ya, yang tersisa cuma tinggal Tritunggalmu atau Wanesmu atau Sikara-barabamu atau doktrin apalagi itu. Apa rapcur, oh, rapcur, rapcur, rapcur. Bablas kamu sudah di padang gurun. Di padang gurun kalau suruh forgiving, forgiving. Kalau disuruh diakonia, diakonia. Kalau disuruh kamu give thanks, give thanks. Ya, kalau disuruh udah simpel sekali. Kehidupan di padang gurun itu simpel sekali, saudara. Ya, jangan penuh syarat dengan tradisi. Oh, ini tradisi juga sama ya, mengikat ya. Oh, kamu itu kalau ke gereja harus begini, harus begitu, harus pakai kerudung. Oh, kamu tidak boleh menyebut nama Yesus lagi, harus Yesua. Ya, kemarin ada yang tanya di Belgia ya, kemarin waktu Koinonia. Oh, ini katanya kalau masih menyebut nama Yesus Kristus, karena namanya salah, maka tidak masuk surga. Harusnya harusnya apa? Harusnya Yesua. Nah, bilang tuh, sama tuh yang bilang-bilang Yesua. Dia kan manggilnya Yahweh Yahweh. Nah, berarti dia nggak masuk surga. Karena Yahweh itu salah. Yang benar adalah Yehova. Berarti dia nggak masuk surga tuh. Lukas CS itu kan. Karena kau punya Yahweh 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 kan. Tulisannya jelas Yehova, saudara, bukan Yahweh. Tidak ada satupun ayat di Alkitab dalam bahasa Ibrani ya yang tulisannya Yahweh, saudara.
Semua tulisannya Yehova semua, ya. Yehuwa, semua tulisannya Yehuwa. Berarti dia nggak masuk surga. Nah itu loh. Di padang terus kamu ribut itu gunanya buat apa? Coba kamu panggil nama Yesua, Yesua, Yesua terus begitu ya. Sama yang satu panggilnya Yesus saja. Yang satu Yesua, Yesua, Yesua. Kamu cuma urusan dengan Yahweh dan Yesua. Yang satu di padang gurun cukup berdoa kepada Tuhan Yesus dan kamu lakukan berbuat baik, berdiakonia, mengampuni, mengasihi, memberkati. Yang satu suka ribut dengan Yahweh lah, dengan Yesua lah, dengan apa lagi itu. Ya, oh harus kita oh, memanggilnya Bapa, kita berdoanya kepada Yesua Masiah, tidak. Wah, ada segala macam teorinya, saudara. Saudara, biasanya orang-orang ini pada jungkal di padang gurun. Sementara orang-orang yang praktis ini, ais, saya panggil nama Tuhan Yesus. Saudara, saya dari kecil dibiasain memanggil nama Tuhan, kalau berdoa dari Tuhan Yesus. Sebetulnya di Alkitab itu bunyinya begini, berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebetulnya aturannya begitu ya, berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Tetapi saya jarang sekali berdoa Bapa, jarang saudara. Apalagi, oh papi, biasanya ada yang suka dimanis-manis kayak gitu ya doanya ya saudara ya. Saya nggak pernah, saya bilangnya Tuhan Yesus tolong saya. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Nggak tak manis-manis kayak manggil papi-papi, manggil papa, apa manggil ayahku yang baik. Nggak pernah saudara. Saya selalu bilang ya Tuhan Yesus. Saudara di padang gurun, nggak urusan kamu manggil bapak, papa, papi, apa, mau manggil apa, kayak panggillah yang biasa kamu panggil. Saya panggil Tuhan Yesus. Ya nyatanya saya menang di padang gurun. Nyatanya saya lolos di padang gurun. Ya hari lepas hari Tuhan pulihkan kehidupan kami di padang gurun sampai ke tanah perjanjian kita. Hari ini saya nggak pernah ajari Anda doktrin, oh harusnya manggilnya Bapak lah, inilah, itulah. Itu adalah sebuah pemahaman, itu adalah sebuah doktrin. Ya, saudara ya. Itu adalah sebuah doktrin yang supaya Anda mengerti. Nah, tetapi kalau Anda terbiasa dengan yang seperti biasa, hatimu connect. Yang penting kamu dengar firman Tuhan, kamu lakukan. Dengar firman Tuhan, kamu lakukan. Sebab ketika kamu mendengar firman Tuhan, kamu nggak melakukan, lalu kamu ribut urusannya doktrin, dogma, debat teologi, nggak ada gunanya semua di padang gurun. Itu sama saja, kamu kalau mau jualan, kamu debat dulu tuh ilmu marketing. Mau jualan ya, saudara. Saya dulu pernah kerja di perusahaan consumer goods. Setiap kali kita mau keluarin produk ya, ini meeting bisa 3 hari 3 malam, ya, 3 hari 3 malam sampai Yesus bangkit itu saudara. Terus kita di situ ribut semua teori, mau teorinya John Kaplan, mau teorinya semua ya, mau teorinya Alris, mau teorinya Hermawan Kartajaya, mau pakai teori siapa nih kamu nih? Cuma ribut teori saudara. Terus saya bilang sama CEO-nya ya, Pak, kalau saya Pak, kalau mau jualan Pak, saya cukup intip saja Pak. Barangnya seperti apa, saya pengen tahu, tak cicip Pak. Tak jilat, bilangnya, tak kecap. Kalau saya doyan, pasti laku Pak. Kalau saya nggak doyan, nggak bakal laku Pak. Dah gitu saja, simple. Terus suatu ketika kita launching produk ya saudara ya, managing director saya itu, wah dengan segala macam teori yang indah saudara. Kalau saya simple. Waktu waktu kita tes ya, tes rasa. Terus saya pilih ke semua orang, kamu doyan nggak? Saya tanya sama istri saya, anak, bawa pulang produknya, kamu doyan nggak? Enak ya, enak. Saya tanya sama mami saya, enak nggak? Enak. Saya tanya sama beberapa orang, enak nggak? Enak. Terus saya bilang, oke, Paul, targetmu adalah 100, targetmu 50.000 karton. Saya bilang gitu ya, saudara ya. Terus ya 50.000. Nah, terus MD saya, bos saya sendiri ngetawain saya, saudara. Ah, nggak bakal laku kamu. Kamu nggak ada teori-teori yang aneh-aneh. Ya, sebenarnya dia sudah bikin teori yang hebat sekali, saudara ya. Dia punya tanggung jawab untuk launching produk punya dia sendiri. Saya dikasih tugas produk yang baru. Dia punya produk lagi. Kita launching sama-sama, saudara. Ya, dia dengan segala macam teorinya yang indah-indah, yang hebat sampai saya saja nggak ngerti dia ngomong apa. Saya udah nggak ngerti lagi tuh dia ngomong apa tuh. Best launching, saudara dia punya tuh launching. Cuman laku 50.000 karton. Punya saya targetnya 50.000. Saya launching, saudara. Lakunya 150.000 karton. Simple, saudara. Ya, makanya saya bonusnya mobil Baleno satu tuh waktu itu ya, saudara ya. Gara-gara saya tembus 103 kali lipat dari target saya sendiri.
Bos saya ya di bawah target karena dia teorinya banyak sekali, sedangkan saya simpel, lakukan aja. Yang penting ini laku nggak enak ya sudah jalan, oke cocok udah oke jalan, udah simpel saja. Sesimpel itu kehidupan di padang gurun. Tetapi kamu bikin rumit dengan tradisi, kamu bikin rumit dengan ritual, kamu bikin rumit dengan simbol-simbolmu, kamu bikin rumit dengan segala dogma doktrinmu di padang gurun. Matilah kau makan itu dogma, makan itu doktrin, makan itu tradisi. Matilah kau di padang gurun, kejang-kejang kelojotan kepanasan. Kalau saya simpel, masuk padang gurun, Tuhan Yesus bilang apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati simbah. Oke, lakukan aja. Tritunggalnya gimana? Mengasihi di dalam nama Tritunggal, sekundulmu peang. Oh, mengasihinya di dalam nama Wana saya, sekundulmu peang. Mengasihinya harus di dalam nama Bapa Yahweh. Ada Yahweh saja, pakai Yahu. Nggak usah Yahweh-Yahwehan, saudara ya. Saudara, orang Yahudi itu kalau bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh gitu, dia tenang-tenang aja. Begitu kamu bilang Yehova, dia mulai matanya tajam, saudara. Hati-hati, sebentar lagi kamu digampar. Kalau bilang Yahweh, 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 Yahweh itu cuma buat mainan, kayak sama seperti kalau kamu bilang Yaho, begitu, saudara ya. Karena tulisannya sama, Yaho sama Yahweh itu bacanya sama tuh, Yahu ya. Nah, saudara, di padang gurun itu, kamu udah putus segala macam teori loh, saudara. Karena Tuhan Yesus udah kasih tahu, ada tertulis, lakukan. Berbahagialah orang yang mendengar logos. Logos, lakukan. Dan melakukannya. Bukannya kebanyakan teori. Lalu Anda mengembangkan dengan sebuah teori yang indah. Lalu Anda bikin sebuah perwujudan yang luar biasa. Nggak penting. Nggak penting semua presentasi dibagus-bagusin. Nanti ritualnya dibikin syahdu, dibikin woi, bikin begitu ya saudara ya. Nggak penting saudara. Di padang gurun itu kamu pentingnya praktek. Kamu dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar lama-lama, lama-lama. Karena kamu dengar lakukan, dengar lakukan. Yang lain lagi berkutat, kutak-kutik, kutak-kutik, kutak-kutik. Nggak kelar-kelar saudara. Kapan kita jalannya? Ini nanti bentar, kutak-kutik, bongkar pasang. Oh ini dogmanya harus begini. Kalau enggak cocok ini semua. Sementara saya tinggal lakukan jalan. Anda lihat ya, teman-teman itu tunggal wana semua itu pada bongkar pasang dogma, ribut segala macam. Kita mah tetap jalan saja ya, saudara ya. Kita berbuah. Kita memanen. Sekarang kita di Den Haag, kita komunitasnya semua penginjilan. Ya, orang Tritunggalnya semalah sempuh bantat, saudara. Nah, kita yang nggak urusan Tritunggal Wanes berbuah lebat. Ya, orang Tritunggalnya bantat. Orang Wanesnya bantat. Kita yang tidak urusan di tunggal manis, yang penting kita jalani. Kita jalani. Dengar firman Tuhan jalan. Buah, berbuah, 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 berbuah. Coba kamu lakukan. Dengar firman Tuhan, jangan diutak-utik lagi. Nggak usah dicocok mologi lagi. Dengar firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Udah jalanin saja. Ya, give thanks. Ucap syukur. Makanya embun pagi ini, saya ajarin Anda bukan teori. Langsung praktek. Kamu bisa praktekkan hari ini. Lakukan hari ini. Praktekkan hari ini. Ya, dan kamu akan langsung dapat hasilnya, ya. Tetapi kalau kamu kebanyakan teori, kebanyakan formula, kebanyakan otak-atik gatuk, akhirnya kamu kesandung-sandung, tidak karu-karuan. Tapi kalau kamu logos, lakukan logos untuk dilakukan. Kalau dogma bukan untuk dilakukan, saudara. Dogma itu buat kamu, otaknya kamu, buat mindsetnya kamu, buat membentuk ya cara berpikirmu. Maksudnya cara berpikir maunya di dogma, dogmatis, ortodoksi, ya maunya dengan di doktrin itu adalah untuk teori kepalamu, saudara. Tetapi padang gurun itu tidak membutuhkan itu. Padang gurun membutuhkan logos lakukan, logos lakukan, diulang-ulang jadilah dafar im, dafarim. Dafar yang diulang-ulang jadilah rema. Karena kamu rema penuh, maka penuh kamu Roh Kudus. Karena kamu penuh dengan rema, maka kamu penuh dengan Roh Kudus, maka kamu akan dituntun di padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Simple ya, simple. Tapi kalau kamu berkutak-kutik dengan tradisi, dengan doktrin, ritual, simbol, ya, nggak kelar-kelar. Mati kau di padang gurun. Hari ini, lakukan. Lakukan, lakukan. Tiba-tiba kamu sudah di tanah perjanjian. Ya, Tuhan Yesus memberkati.